Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu persilakan Bisman pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, kita akan berdoa untuk mengawali pelajaran kita pagi hari ini menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Bisman. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar nak ya. Dan sinyal pun bisa bersahabat dengan kita sampai pembelajaran kita usai. Ya, Bu. Ibu absen terlebih dahulu nak ya. Di sini sudah ada Indri Vitaloka, Tasya Firmawela, Bisman Suryadi, Anindya Sabrina, Helda Aulia, Dika Bagus, Monika, Dila Julia, Rohmadin, Anggun Agustianda, dan Mesa. Pada kesempatan hari ini ada satu teman kalian yang tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Namanya Ali. Pagi tadi ibunya sudah menelpon ibu bahwa dia tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dikarenakan sakit. Untuk kalian yang sekarang masih sehat, tetap jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian, dan usahakan kalian tidak keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Apabila ada keperluan yang mendesak, kalian ingin keluar, jangan lupa gunakan masker, nak ya. Ya, Bu. Oke, bagus. Ibu akan memberikan satu kata motivasi sebagai penyemangat kalian. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Jadi nak ya, kalau kita tidak mau merasakan pahitnya belajar, kita akan merasakan kebodohan sepanjang hidup kita. Penyesalan, kenapa saya dulu tidak belajar. Jadi usahakan dari sekarang, kalian tetap semangat untuk belajar, jangan mengeluh, walau pembelajaran dilakukan secara daring, karena belajar itu tidak mengenal waktu, situasi, dan kondisi. Baiklah nak, untuk penyemangat kalian pada hari ini, Ibu juga punya satu buah video. Nanti tolong diperhatikan, dihayati, didengarkan video tentang apa yang Ibu putar. Bagaimana? Apakah alat tulis untuk kegiatan penunjang belajar hari ini sudah kalian siapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah, jika sudah siap, berarti kalian semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Ibu akan putarkan video. Hujan Bulan Juni. Karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni.
dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Baiklah, tadi kita sudah menyaksikan satu buah video. Adakah yang tahu video tentang apa yang Ibu putar tadi? Hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni, Bu. Hujan bulan Juni. Bagus, ternyata kalian semua mendengarkan, menghayati video yang Ibu putar. Baiklah nak, video yang Ibu putarkan tadi berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur yang ada, unsur-unsur pembangun yang ada di dalam teks puisi. Masih adakah Ya, yang Bu. ingat apa itu? Oke, bagus. Masih adakah yang ingat apa saja unsur pembangun yang ada di dalam teks puisi? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Isman. Oke, Bisman, Saya, Bu. silakan Bisman dulu, Bimasin dulu, silakan Bisman. Tema, amanat, perasaan, suasana. Itu termasuk struktur batin atau struktur fisik? Struktur batin, Bu. Bagus, luar biasa. Ternyata Bisman masih mengingat materi kita yang minggu lalu. Nah, struktur batin sudah disebutkan oleh Bisman ada 4. Sekarang struktur fisik, adakah yang tahu ada berapa jumlah struktur fisik? Ayo, siapa yang mau menjawab? Adakah yang tahu? Oke, silahkan Rifa, apa saja struktur fisik yang ada di dalam teks puisi, nak? Tipografi, diksi, imaji, kata konkret, versifikasi, dan majas. Iya, benar. Jadi struktur fisik yang ada di dalam teks puisi yaitu ada 6 macam. Ayo coba diulangi Anindya. Tipografi, diksi, imaji, kata konkret, versifikasi, dan majas. Oke, bagus sekali jawabannya. Ternyata materi yang sudah kita pelajari minggu lalu masih kalian ingat. Ibu akan menyampaikan cakupan kegiatan dan teknik penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu kegiatan belajar secara berkelompok yang akan dipandu oleh LKPD. Agenda yang kedua, penjelasan umum, mengamati dan identifikasi pertanyaan. Yang kedua, mencari berbagai informasi untuk menemukan materi yang dipelajari. Yang ketiga, pendampingan oleh guru dalam mengolah informasi dan konfirmasi atau presentasi dari hasil temuan kalian. Yang ketiga, kalian harus menyimpulkan. Di sini untuk penilaian berupa penugasan, ada pretest dan post-test tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Pada kesempatan ini, baiklah kita masuk ke kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, nak. Tolong Helda dibacakan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasar 4.8 menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tertulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, itulah KD yang akan kita pelajari pada hari ini. Indikatornya, Tasya dibaca terlebih dahulu, Tasya. Indikator
Pencapaian kompetensi 4.81 menulis gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi berdasarkan kartu bergambar yang dipilih dengan tetap memperhatikan unsur pembangun teks. Iya, itulah indikator yang akan kita capai pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu melalui proses pembelajaran materi menulis puisi dengan menggunakan model discovery dan model inquiry, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menentukan, mengidentifikasi, dan menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi berdasarkan kartu bergambar yang dipilih dengan tetap memperhatikan unsur-unsur pembangun teks puisi. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan diksi yang tepat dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Kalian juga diharapkan teliti dan objektif, mampu bekerja sama, serta terampil dalam melakukan kegiatan menulis dan mengomunikasinya dalam bentuk antologi puisi. Tuh, tujuan yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi menulis puisi. Baiklah anak-anak, apa itu puisi? Oke, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Andindia. Puisi adalah mengungkapkan ide, mengeluarkan gagasan. Iya, bagus. Puisi merupakan ide, pikiran, dan perasaan seseorang mengenai suatu hal yang diungkapkan melalui rangkaian kata-kata yang indah. Jadi, tanamkan dalam diri kalian, Nak, menulis puisi itu tidak susah. Menulis puisi itu gampang. Ketika kita sudah mengeluarkan ide dan kita menuangkannya ke dalam bentuk tulisan, itu kita sudah menulis sebuah puisi. Contohnya, ketika kalian pergi ke sekolah, sampai ke sekolah ada hal-hal yang kalian temui atau hal-hal yang kalian rasakan, kamu duduk, mengeluarkan buku, mengeluarkan pena, kamu menuangkan ide yang kamu dapatkan ketika kamu berangkat sekolah tadi. Contohnya seperti ini. Mentari pagi menyapaku, namun ku tertunduk malu. Pancaran sinarnya begitu mempesona, hingga ku tersipu malu dibuatnya, hingga ku tak berani untuk menatapnya. Itu berarti ketika kita mengeluarkan ide, kita tuangkan dalam gagasan, itu sudah termasuk menulis puisi. Jadi jangan takut-takut, oh aku ingin menulis puisi seperti ini, tentang tema keindahan atau tentang tema keadaan yang sedang dialami saat ini, itu bisa. Ketika kamu mengungkapkan ide, itu kamu sudah membuat sebuah puisi. Ibu akan memperkenalkan sastrawan Indonesia. Semalam Ibu sudah mengirimkan, memberikan kalian tugas untuk membaca sastrawan-sastrawan yang ada di Indonesia. Baiklah, berdasarkan gambar yang Ibu tayangkan, adakah yang tahu itu gambarnya siapa? Saya, Bu. Bagus, silakan Rifa, gambarnya siapa, Nak? Sapardi Djoko Damono. Bagus, luar biasa. Iya, itu tadi gambarnya Sapardi Djoko Damono. Bisa tolong Rifa sampaikan biografi Sapardi Djoko Damono yang sudah kamu ketahui? Salah satu judul karyanya, Hujan Bulan Juni. Tempat tanggal lahir, Surabaya 20 Maret 1940.
Iya, bagus yang disampaikan oleh Anidia bahwa gambar ini merupakan gambar Sapardi Djoko Damono. Beliau salah satu penyair romantis Indonesia, Nak. Banyak puisi-puisi romantisnya mampu menyentuh hati masyarakatnya. Bahkan di usianya yang sudah senja, ia masih tetap produktif. Beliau wafat pada hari Minggu 19 Juni 2020 di Rumah Sakit Eka Hospital BSD Tangerang Selatan. Yang kedua, adakah yang tahu ini? Siapa namanya? Silakan Anggun, gambar siapakah itu, Nak? Iya, bagus. Ini adalah gambarnya W.S. Rendra, sastrawan Indonesia kita juga. Biografi yang kamu ketahui tentang W.S. Rendra. Rendra merupakan salah satu penyair dan dramawan besar kebanggaan masyarakat Indonesia. Pria yang dijuluki burung merak lahir 7 November 1935. Iya. Ibu lanjutkan ke gambar yang ketiga. Ini siapa? Saya, Bu. Iya, Anggun lagi. Ternyata Anggun yang rajin belajar ya. Ayo Anggun, silakan Gun. Chairil Anwar. Iya, ini adalah sastrawan kita Chairil Anwar. Beliau wafat di usianya yang masih muda. Anggun, apa yang kamu ketahui dari Chairil Anwar? Chairil Anwar lahir 26 Juli 1922 di Medan. Dia penyair yang mendapat julukan si Bintang Jalang dan terkenal sebagai penyair yang hidup dan matinya tidak dapat dilepaskan dari puisi Indonesia. Iya, benar yang disampaikan oleh Anggun. Baiklah, kita sudah mengenal beberapa sastrawan Indonesia. Ibu harap dari biografi ketiga sastrawan ini suatu saat kalian bisa juga menjadi seorang sastrawan yang terkenal. Amin. 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 Nah, sebelum kita lanjut ke menulis puisi, kita harus tahu dulu, Nak, manfaat menulis puisi. Adakah yang tahu manfaat apa yang kita peroleh ketika kita menulis? Ada yang tahu? Manfaat menulis. Ayo silakan ungkapkan ide kalian. Apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menulis? Saya tahu, Bu. Siapa yang tahu? Ayo Hilda. Meredakan stres. Meredakan stres, bagus. Meredakan stres kata Hilda. Ada lagi? Memecahkan masalah dengan lebih baik. Memecahkan masalah dengan lebih baik. Ada lagi? Menuangkan perasaan sesuai keinginan. Menuangkan perasaan sesuai keinginan. Iya, bagus apa yang disampaikan oleh Hilda. Ada lagi yang tahu apa manfaat dari menulis puisi? Iya, silakan, Iva. Menyampaikan isi. Oke, bagus. Jadi ketika kita menulis itu kita menyampaikan isi hati. Baiklah. Di sini ada 3 manfaat yang akan kita peroleh ketika kita menulis sebuah puisi. Ibu minta Dika Bagus, bacakan dulu Dika Bagus manfaat menulis puisi. Manfaat menulis puisi, sarana mengungkapkan diri, melibatkan diri aktif dalam kegiatan bersastra, meningkatkan kreativitas diri. Iya, bagus. Apa yang kalian apa yang sudah dibaca oleh Dika benar. Jadi, manfaat menulis puisi itu ada 3, Nak. Sarana mengungkapkan diri. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi, menulis itu membuka sebuah sarana. Ketika kita sedang menghadapi unek-unek, kita ingin mencurahkan isi hati, bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Yang kedua, melibatkan diri aktif dalam kegiatan bersastra. Jadi ketika tulisan kita itu masuk ke dalam
sebuah novel atau ke dalam sebuah antologi puisi, itu kita sudah terlibat aktif ke dalam kegiatan bersastra. Setelah yang ketiga, meningkatkan kreativitas diri. Jadi nak, dengan rajin kita menulis, kita akan secara tidak langsung meningkatkan kreativitas kita, yaitu dalam pengolahan bahasa, pengolahan diksi, penggunaan kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kreativitas kita tinggi dalam menggunakan bahasa, semakin apa yang kita ungkapkan tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena seperti kata pepatah, lidah itu tidak bertulang. Jadi apa yang kita ucapkan itu tidak terasa bagi kita, bahwa hal yang apa kita ucapkan itu menyakitkan bagi orang lain. Itu manfaat yang akan kita peroleh jika kita rajin menulis. Setelah itu ketika kita menulis, kita harus tentukan dulu tujuan menulis kita tuh untuk apa. Ayo tolong dibacakan dulu Anin, tujuan menulis puisi. Tujuan menulis puisi mengekspresikan atau menyampaikan isi hati dalam bentuk tulisan dengan bahasa yang indah. Nah, jadi setiap orang itu nak ketika ingin menulis harus tahu tujuannya. Oh, aku ingin mengekspresikan dari segi kondisi yang sedang dialami saat ini, keprihatinan kita terhadap keadaan kita. Terus bisa juga tentang keinginan kita ingin cepat masuk untuk sekolah. Itu kan dalam tujuan kita menulis seperti itu. Dari keinginan-keinginan kita itu kita bentuk dalam bentuk sebuah puisi. Oke, selanjutnya langkah-langkah menulis puisi. Ketika kita menulis puisi, selain kita tahu manfaat, tujuan, agar karya sastra atau agar puisi yang kita buat bisa menarik, bisa memotivasi, bisa disukai oleh pendengar atau pembaca, kita harus mengetahui dulu langkah-langkah ketika menulis sebuah puisi. Langkah yang pertama, kita harus tentukan tema. Contohnya tema keindahan alam. Setelah kita menentukan tema tentang keindahan alam, baik secara langsung atau kita melihat gambar yang kita lihat dari YouTube, dari Google, yang kedua kita tuliskan kata apa yang bisa kita temukan dari gambar tersebut atau dari penglihatan kita. Setelah terbentuk kata-katanya, kita buat kalimat dari baris demi baris, kita buat sebuah kalimat dari kata yang sudah ditemukan. Yang ketiga, setelah terbentuk sebuah kalimat, koreksi kembali antara ketepatan diksi dengan makna. Kalian koreksi, pilihan kata yang aku buat ini sudah sesuai belum maknanya dengan tema yang saya ambil. Setelah dikoreksi semuanya, padatkan kata-kata dalam puisi tanpa mengurangi makna. Mengapa harus dipadatkan? Karena puisi itu termasuk karya sastra yang kata-katanya sedikit namun di dalamnya memiliki banyak makna. Oke. Yang terakhir, kalian harus udah nggak apa-apa kalau yang lain lobet, masih ada beberapa juga kan. Baiklah nak, agar kalian lebih memahami langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi, Ibu di sini akan mari kita bersama-sama menganalisis gambar yang Ibu tayangkan. Ada apa saja yang digambar ini, yang kata apa yang bisa kalian temukan dari gambar ini? Ayo silakan hidupkan mikrofonnya. Kata apa yang bisa kalian temukan dari sini? Ibu. Bagus. Ada lagi yang tahu kata apa? Pisau talang. Pisau. Nah, ada pisau. Terus apa lagi?
Ibu. Oke, bagus. Ada lagi? Pisau talang. Bisman, pinter sekali. Ada lagi? Cukup? Oke, baiklah. Benar apa yang disampaikan oleh kalian. Di sini bisa kita temukan dari gambar ini ada kata ibu, ada kata dingin, pisau, talang, pohon, daun. Jadi nak, untuk membuat sebuah puisi, langkah pertama kita harus memilih temanya terlebih dahulu. Ini temanya, ini ada gambar seorang ibu-ibu yang sedang menyadap. Dari gambar ini kita bisa menemukan kata ibu, dingin, pisau, talang, pohon, daun. Dari kata yang sudah kita temukan ini, kita buat menjadi sebuah kalimat. Di sini ada udah ada contoh. Oke. Dari kata yang sudah ditemukan ini, kita bisa buat puisi. Ayo, siapa yang bisa membacakan hasil puisi yang sudah kita analisis ini, yang sudah kita buat ini? Siapa yang berani membacakannya? Silahkan. Saya, Bu. Baik, Bisman, bagus sekali. Ayo, Bisman. Ibu, engkau tak mengenal lelah, dingin yang menusuk tubuhmu. Saat engkau gores pisau di tubuhnya, tetes-tetes kehidupan yang mengalir. Di celah-celah talang yang sempit, pohon demi pohon kau sambangi. Tetes kehidupan yang diberikannya, suara burung bernyanyi-nyanyi. Menemani langkahmu, daun-daun tertunduk melindungi tubuhmu. Dari mentari yang mulai menampakkan diri, angin membelai tubuhmu, seakan tahu perjuanganmu menghidupi buah hatimu. Bagus, luar biasa. Suara Bisman sangat bagus nak ya, dan menghayati puisi yang sudah kita buat bersama-sama tadi. Nah, setelah jadi puisi seperti ini, baru kita tentukan judulnya apa dari kalimat ini. Dari bait-bait yang sudah kita buat ini, kita bisa menemukan sebuah judul Perjuangan Ibu. Setelah fix, kita kasih judul, baru kita buat tanggalnya. Di mana kita membuatnya? Kita tulis tempatnya. Kita di Pakuan Ratu. Berarti kita tulis Pakuan Ratu. Tahun berapa? 2020. Jika kalian yang membuat sendiri, di bawah kata perjuangan ibu ini, judul ini, bisa kalian tuliskan nama kalian. Contohnya karya Bisman Suryadi. Tuh, karena apa? Sebuah karya itu sangat mahal nak harganya. Ya. Mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan, itu membutuhkan perjuangan yang ekstra untuk kita bisa menciptakan sebuah karya. Jadi makanya setiap orang ketika menulis sebuah karya pasti menyantumkan nama di bawah judul yang ditulis. Baiklah, kita masuk ke latihan. Silakan kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Di sini Ibu menyediakan 4 gambar yang bisa kalian jadikan inspirasi dalam menulis sebuah puisi. Gambar ini yaitu terdiri dari 4. Ada gambar yang sedang merawat orang sedang sakit, ada gambar persawahan, ada gambar anak yang tidak mempunyai rumah, dan ada gambar seorang ibu yang memakaikan masker untuk anaknya. Hal yang harus kalian lakukan, berdiskusilah dengan kelompok kalian. 1, pilih 1 gambar yang menarik bagi kalian.
Temukan dan tuliskan kata dari gambar yang dipilih. Rangkailah dan tuliskan kalimat berdasarkan kata yang sudah ditemukan. 4. Tulislah judul berdasarkan kalimat yang telah kamu buat. Bait-bait maksudnya. Yang kelima, suntinglah bahasa dan diksi yang ada di dalam puisi yang telah kalian buat. Yang keenam, tulislah judulnya berdasarkan kalimat yang telah dibuat. Oke, baiklah, Ibu akan bagi kelompoknya. Kelompok 1 terdiri dari Anggun, Sela, Haris, Ropi, Rohmadin, dan Dila. Kelompok 2 ada Rifa, Bisman, Anin, Dika, Ika, dan Indri. Kelompok Andin memilih gambar berapa? Bu, kelompok saya memilih gambar 4. Silahkan kelompoknya Anin yang menjadi notulen, dia yang akan mencatat apa yang diungkapkan oleh teman-teman kalian. Yuk silahkan Bisman menyampaikan tentang apa dari tema yang kalian ambil. Kelompok kalian tadi mengambil tema tentang ibu-ibu yang menggunakan masker ya? Iya, Bu. Oke, bagus. Yuk silakan Bisman mengucapkan kata apa? Masker, Bu. Anin dia menulis, Anindia. Ayo teman-teman, kata apa yang kita pilih dari gambar ini? Anak dan ibu memakai masker. Silahkan dari kata-kata yang sudah kalian temukan, kalian buat menjadi bait-bait puisi, nak ya. Bu. Ini. Bu. Oke, baiklah. Jika sudah selesai, silahkan Andin dipresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian, nak. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai diskusi dari kelompok kalian? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, silakan kelompok 1 sampaikan hasil presentasi dari kelompok kalian, nak ya. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, kami akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan diskusi, kelompok kami memilih gambar nomor 4. Dari gambar yang kami pilih, kami mendapatkan inspirasi puisi yang berjudul Masker. Dirimu terlihat sangat rapuh dan lemah. Namun engkau dibutuhkan semua orang. Engkau seperti primadona di kancah dunia. Semua mencarimu karena kau bisa melindungi kami. Penyakit di udara menari-nari, jatuh bertaburan di bumi. Baiklah, itu tadi hasil dari diskusi kelompok. Bagi yang ingin menanggapi dipersilahkan. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menanggapi presentasi hasil diskusi kelompok 2. Menurut kelompok saya, puisi yang dibuat kelompok 1 sudah sesuai dengan tema yang dipilih. Saran kami untuk pemilihan diksi lebih ditingkatkan lagi. Baiklah, terima kasih atas saran yang diberikan kedepannya. Saya bersama kelompok akan lebih baik lagi dalam memilih diksi saat menulis puisi. Baiklah anak-anak, diskusi kita hari ini sudah selesai. Mari kita beri tepuk tangan untuk semangat kalian dalam menulis puisi. Oke. Terima kasih, hasil diskusi kelompoknya sangat bagus, sangat menarik. Namun benar apa yang disampaikan oleh teman kalian. Mari bersama-sama kita belajar memilih diksi yang lebih bagus lagi, lebih menarik lagi, agar seorang pendengar atau pembaca tertarik untuk membaca hasil karya dari kita. Baiklah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang menulis puisi, Ibu akan memberikan soal melalui Google Form. Linknya akan dibagikan pada WhatsApp grup kelas kita.
Kita sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ayo. Baiklah, tadi kita mempelajari manfaat dan tujuan menulis puisi, Bu. Bagus, kita tadi benar mempelajari manfaat, tujuan, dan langkah-langkah dalam menulis sebuah puisi. Baiklah, silakan kerjakan post-test kalian. Apa manfaat dan tujuan yang diperoleh ketika menulis puisi? Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menulis sebuah puisi? Untuk tugas individu, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup. Tulislah puisi dengan tema bebas berdasarkan pengalaman pribadi kamu masing-masing. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya tentang teks puisi. Sebelum kita tutup, silahkan Anggun dipimpin teman-temannya untuk berdoa, Anggun. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutupi pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa mencuci tangan dan menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.